Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun mulai dilaksanakan di Kota Batu sejak hari Senin kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Kartika Trisulandari mengatakan, vaksinasi anak di Kota Batu sudah berjalan di 9 sekolah. Dinas Kesehatan menargetkan hingga akhir tahun vaksinasi untuk anak dapat diselesaikan agar nantinya kekebalan bersama dapat tercapai dan kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti semula. Kita mulai dari hari Senin kemarin, jadi kita sudah melakukan kick off di 9 sekolah dan ini berlangsung, target kita bisa kita selesaikan. Gerakan Malang Bebas Nyeri yang digunakan oleh Pain Center RSUB bersama UB Medcom mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Malang Raya. Salah satunya dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Kadinkes Kota Batu, Dr. Kartika Trisulandari mengaku akan menyiapkan tenaga kesehatan di tingkat puskesmas dan relawan untuk mendapat pelatihan dan sosialisasi dari Pain Center RSUB mengenai penyakit nyeri. Dengan pelatihan tersebut diharapkan nantinya para nakes dan relawan dapat menjadi garda depan dalam gerakan Malang Bebas Nyeri untuk mengkomunikasikan kepada berbagai lapisan masyarakat di Kota Batu. Mendukung penuh tentang gerakan Malang Raya Bebas Nyeri, tentunya ini akan harus diawali dengan sosialisasi secara masif, baik pada tenaga kesehatan maupun masyarakat dan edukasi terkait apa itu nyeri dan tata laksananya dan akses yang nanti akan kita siapkan sebagai layanan lanjutan untuk tata laksana bebas nyeri. Kalau untuk sarana yang sekarang ada, misalnya kayak bentuk relawan dan sebagainya, di sana itu ada apa saja? Relawan paliatif di Kota Batu sudah ada dan ini sangat berkembang karena yang dilayani bukan hanya untuk wilayah Kota Batu, tetapi juga wilayah kabupaten maupun kota yang memerlukan pendampingan dari kader-kader paliatif yang ada di Kota Batu. Jadi relawan ini terdiri dari banyak unsur masyarakat yang mempunyai rasa empati dan mempunyai sisi sosial untuk melakukan pendampingan terutama pada kasus-kasus paliatif. Kasus penyakit kanker di Kabupaten Malang pada tahun 2021 masih cukup tinggi. Hingga saat ini berdasarkan data yang ada, terdapat 389 pasien kanker yang sedang dirawat. Kadinkes Kabupaten Malang, Dr. Arbani Mukti Wibowo menjelaskan, jenis kanker yang diderita warganya meliputi kanker paru, mata, dan serviks. Arbani berharap dengan gerakan Malang Raya Bebas Nyeri dan keberadaan Pain Center RSUB, diharapkan nanti pelayanan terhadap penderita kanker dapat terlayani lebih baik dari sisi tata laksananya. Seperti yang pada saat kita sampaikan pada saat dengan daring ya Prof. ada ini waktu itu dengan Dr. Listiawan juga bahwa bukan hanya masalah kanker, dan tadi kami punya data penyakit kanker aja itu dari Pak Gatot ini kita masih punya ada data 389 yang masih pada saat masih dalam perawatan, yang terdiri dari kanker serviks, kanker payudara, dan kanker mata, dan termasuk usus besar ya. Termasuk yang sekarang banyak itu adalah kanker paru.
yang notabene kanker paru kalau sudah didiagnosa kanker paru 6 bulan sih. Mengantisipasi adanya kampanye hitam pada Pemirwal VIA yang sedang berlangsung, Panitia Pengawas Pemirwal menyiapkan krisis center untuk melakukan pemantauan kampanye melalui media sosial dan menerima aduan jika terjadi pelanggaran, terutama akibat kampanye hitam. Presiden BEM VIA UB, Arif Fadila menuturkan, krisis center dari Panwas sudah berjalan dan sudah menerima beberapa aduan dari mahasiswa terkait dengan dugaan pelanggaran etik kampanye. Arif mengharapkan semua calon dapat berkampanye sesuai dengan kode etik yang ada dan tetap mengusung suasana damai dalam tema besar kolaborasi. Sesuai dengan temanya tadi, kolaborasi, bahwa kami meyakini pemilu ini tidak akan terselenggara secara sukses tanpa ada kolaborasi dari pihak panitia, pihak dekan maupun pihak mahasiswa. Dan untuk mengantisipasi hal demikian, terutama hal yang dilakukan ialah sosialisasi berkaitan dengan undang-undang pemilu ini seperti apa, dan disitu termaktub beberapa larangan, terus sanksi dan sebagainya macam. Untuk apa? Untuk mengantisipasi semisal ada calon yang melakukan black campaign seperti yang dikatakan, bahwa masih itu dapat melaporkannya. Kemana dapat melaporkannya? Bahwa panitia memiliki yang namanya crisis center, itu yang dimiliki oleh panitia pengawas. Jadi bagi mahasiswa yang mengetahui ataupun mendapatkan indikasi black campaign tersebut yang sudah dilarang dalam undang-undang, bahwa mahasiswa dapat melaporkannya ke teman-teman panitia pengawas. Dan untuk tindak lanjutnya pun sudah jelas, dan kemarin pun sudah dilakukan berkaitan dengan press release, ada salah satu pelanggaran yang sudah dilakukan, jadi memang sudah ada aturan ataupun sudah ada tata cara untuk mahasiswa ini melapor kemana, dan untuk penyelesaiannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hari ketiga di lokasi KKN Semeru, mahasiswa KKN UB Semeru langsung bergerak cepat. Setelah melakukan analisa cepat di Desa Oro-Oro Ombo, 20 mahasiswa ini langsung berbagi tugas. Menurut salah satu mahasiswa KKN UB, Wisam Nusantara, saat ini 20 mahasiswa yang ada berbagi tugas seperti mengajar siswa di SD Supiturang dan SD Sumber Urip bersama relawan lainnya. Mereka membantu kegiatan mengajar dan kegiatan keagamaan, sedangkan sebagian lain bertugas di dapur umum sebagai tim penyalur logistik untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, terutama anak dan wanita. Apa yang telah kami lakukan itu yang pertama untuk pemetaan masalah sekaligus identifikasi. Untuk hari pertamanya kami mengunjungi daripada Balai Desa Oro-Oro Ombo dan Sumber Urip, itu menanyakan kondisi terkininya bagaimana. Adapun kondisi terkini yang telah kami dapatkan itu sudah mulai masuk tahap pemulihan gitu Pak, atau rehabilitasi. Untuk tahap partisipasi responsif di mana itu terjadi pada saat awal-awal erupsi itu alhamdulillah sudah terlalui gitu, dan mulai banyak juga relawan yang pulang. Sehingga yang kami lakukan adalah yang pertama bantu di dapur umum relawan sekaligus korban terdampak. Yang kedua adalah membantu di SD Oro-Oro Ombo 4 sama SD Supiturang 4 gitu Pak. SD Sumber Urip 2 sama Supiturang 4 gitu Pak. Itu kegiatannya. Adapun kegiatannya apa saja detailnya, yang pertama menyalurkan bantuan logistik makanan sekaligus turut bantu masak relawan yang lain. Terus yang ketiga di sini kami membantu menyalurkan logistik baik berupa air, pampers sekaligus keperluan wanita, pakaian, dan juga membantu daripada adik-adik untuk belajar kegiatan keagamaan sambil kegiatan SD gitu Pak. Jadi ada materi-materi di kelas seperti itu. Untuk kelompoknya sendiri terbagi di dalam 4 kelompok begitu Pak. Terbagi dalam 4 kelompok. Yang di dapur umum itu 3 kelompok, shift pagi, shift sore, sama shift siang. Kalau yang sisanya adalah ke SD tersebut.
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya mendapat penghargaan sebagai unit kerja pelayanan menuju wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin kepada Rektor UB Profesor Nufil Hanani Senin 20 Desember 2021. Ketua Tim Reformasi Birokrasi UB Profesor Unti Ludikdo saat diwawancarai Newspoint pada Rabu 22 Desember 2021 mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan kerja keras berbagai pihak. UB telah melewati 3 tahapan seleksi, mulai dari seleksi awal di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilanjutkan penilaian secara nasional di Kementerian PAN atau RB. Berdasarkan survei yang dilakukan terkait instrumen bebas korupsi, UB berhasil lolos ke penilaian tahap akhir, yakni kunjungan dari Kementerian PAN atau RB ke UB. Universitas Brawijaya dinyatakan sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi dan pada tahun depan FTP akan kembali mengikuti tahapan penilaian untuk wilayah birokrasi bersih melayani. Penilaian zona integritas untuk wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bebas wilayah birokrasi bersih melayani itu dinilai 3 tahap ya. Yang pertama dari internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Nah, kita lolos dari situ ya. Kemudian kedua tahapan penilaian secara nasional oleh Kemenpan RB gitu ya. Nah, alhamdulillah kita berdasarkan survei yang mereka lakukan gitu ya, terkait dengan instrumen bebas dari korupsi, alhamdulillah kita lolos. Nah, kemudian yang ketiga itu juga ada penilaian tahap akhir dari kunjungan mereka gitu ya ke kita gitu ya. Nah, itu alhamdulillah kita juga akhirnya gitu ya dapat dinyatakan sebagai institusi yang bebas dari korupsi ya Mbak ya. Jadi ini zona integritas yang WBK saat ini, belum WBBM gitu ya Mbak ya, belum WBBM, tapi masih WBK. Nah, insya Allah tahun depan gitu ya, itu kita lanjutkan yang FTP ini untuk wilayah birokrasi bersih. Selin Endang Patricia Sitenggang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa peserta kampus mengajar di SD Tunas Bangsa, Bontang, Kalimantan Timur. SD ini salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang minim akan infrastruktur sekolah yang memadai dan juga kompetensi SDM yang masih kurang. Saat diwawancarai oleh Newspoint Rabu 22 Desember 2021, Selin menuturkan bahwa ada beberapa rekomendasi yang dapat ia berikan kepada pihak sekolah dan juga pemerintah setempat guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Menurutnya, sekolah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Ketika komunikasi hanya satu arah, maka hubungan antar guru dan siswa tidak berjalan dengan baik yang berdampak pada keberhasilan studi siswa. Kemudian sekolah juga bisa lebih memperhatikan konsep dasar pembelajaran, yaitu literasi dan numerasi. Rekomendasi yang paling pertama saya rekomendasikan itu mungkin untuk ke sekolahnya dulu ya Mbak. Saya lebih ingin sekolah SD Tunas Bangsa ini menjalin komunikasi yang baik dulu sama anak-anak. Karena memang terlihat sekali bahwa ketika guru hanya memberikan PR dan ketika kita mengevaluasi PR itu dan anak-anak tidak tahu, maka kan terlihat komunikasi itu tidak baik antara guru dan muridnya. Makanya saya kemarin juga bilang sama pihak sekolah kalau bisa komunikasi antara siswa dan guru itu ditingkatkan gitu. Terus juga untuk sekolah perhatikan konsep dasar pembelajaran yaitu literasi dan numerasi. Jadi jangan selalu memberikan anak itu PR secara bertumpuk. Oke, PR halaman 40 sampai 45 dikerjakan minggu depan dikumpul. Itu udah ada literasi dan numerasi. Tapi guru tidak tahu bahwa anak ini siapa yang membacakan PR-nya, siapa yang menuliskan PR-nya. Oleh karena itu,
setelah meningkatkan komunikasi, guru juga harus memahami konsep dasar pembelajaran tersebut. Walaupun ya kami sebagai mahasiswa kan bisa memberikan saran, tetapi namanya guru, orang yang kita hormati, orang lebih tua, kami juga menghargai apapun yang akan diberikan oleh pihak sekolah, tetapi kami memberikan solusi-solusi untuk membangun minat belajar anak itu lebih baik lagi, karena ketika mereka naik level, misal dari kelas 1, kelas 2, tapi ternyata kelas 1-nya belum lancar membaca, menurut saya adalah hal yang sia-sia gitu. Terus kalau untuk pemerintah ya Mbak, kalau untuk pemerintah itu menurut saya mungkin ini karena masa pandemi, jadi memang terlihat sekali ketimpangan antara sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah swasta di daerah 3T. Dan saya sangat berharap kepada pemerintah untuk benar-benar menyamaratakan penggunaan teknologi. Karena SD Tunas Bangsa ini berada lokasinya tuh di dekat sekolah negeri juga, dan ketika saya sesekali pulang mengajar atau sesekali baru mau pergi mengajar, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang saya lihat, seperti guru-gurunya lebih dalam penggunaan media sosial gitu lebih aktif gitu, dan di SD Tunas Bangsa ini hanya menggunakan WhatsApp. Sedangkan WhatsApp pun itu tidak dipantau secara terus-menerus oleh murid karena mereka tidak punya device gitu. Oleh karena itu saat di masa pandemi ini, saya ingin pemerintah itu lebih menyamaratakan penggunaan teknologi baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta yang ada di Kota Bantul, terutama di SD Tunas Bangsa ini, Mbak. Terus juga mungkin untuk pemerintah, banyak sekali anak-anak yang ingin membaca, tetapi tidak memiliki buku-buku yang layak untuk mereka baca di usianya gitu. Ketika mereka masih kelas 1, mereka tidak punya buku-buku yang kayak mengeja huruf, daftar angka, bahkan mereka terkadang nggak hafal angka 1 sampai 10 karena tidak ada buku yang menunjang literasi mereka ke sana. Oleh karena itu saya berharap pemerintah juga selain menyediakan fasilitas di sekolah, saya juga berharap pemerintah ini memberikan bantuan-bantuan buku. Fase rehabilitasi untuk korban terdampak erupsi Gunung Semeru diharapkan menjadi momen untuk menata ulang konsep peternakan rakyat. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Suyadi berharap nantinya relokasi penduduk yang berprofesi sebagai peternak disediakan kandang komunal sehingga kandang tidak lagi menyatu dengan rumah peternak. Dengan kandang komunal ini, maka diharapkan pengelolaan ternak skala kecil yang selama ini terjadi dapat dikelola kembali dengan lebih baik melalui kelompok-kelompok peternak sehingga memudahkan pembinaan. Kita punya angan-angan cukup lama dan sudah banyak sekali dilakukan di berbagai macam daerah, dan juga banyak sekali yang kita lakukan untuk peternak. Selalu di dalam pengembangan peternakan yang usaha kecil itu memang banyak sekali mengalami kendala di dalam upaya untuk melakukan perbaikan SDM dan juga pengamatan ternak ataupun treatment pada ternak. Idealnya memang ternak itu tidak hidup dalam menyendiri-sendiri, tapi dalam komunal. Namun karena kemampuan ya dan juga image ataupun pengetahuan masyarakat sehingga mereka lebih santai memelihara hanya jumlah kecil. Sebetulnya momen untuk melakukan relokasi ini momen yang bagus untuk mengusulkan nantinya kepada Pak Bupati untuk melakukan zonasi berdasarkan minat para penduduk untuk mengembangkan usahanya. Misalnya adalah zonasi perumahan-perumahan yang memang itu peternak, bisa saja mereka dikumpulkan karena mereka akan lebih mudah untuk kita kumpulkan, untuk kita berikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Sedangkan ternaknya diharapkan nanti itu bisa dalam bentuk beberapa kandang komunal. Karena kandang komunal kan sekitar 50 ekor ya, 50-100 ekor. Sehingga kalau di sana itu ada yang terdampaknya kemudian ada 760-an katakanlah, 767 atau berapa, itu berarti kan banyak ya, banyak kandang yang harus dimiliki.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.